Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, terima kasih Mas Rizal. Terus terang ini pertama kalinya saya datang ke Kenduri Cinta. Jadi maaf ya teman-teman ya. Jadi tadi pada saat hujan-hujan kami tembus dari sana berdua dengan teman. Ini mana tendanya ya? Wah itu dia gitu kan. Dari siang udah mantau Instagramnya Kenduri Cinta jadi enggak gitu kan. Tendanya berdiri, kami berangkat dari kantor SCBD ke sini. Saya Maiyah BSD dan bangga. Di BSD kayaknya cuma saya deh yang Maiyah deh mas. Minimal di kompleks saya ya. Dan ini teman saya Maiyah dari Cibubur. Nah, saya baru pertama ke sini dan benar-benar tadi nggak tahu gitu harus bagaimana karena terpesona, mungkin terpana, gitu kan, dengan semua yang disampaikan oleh bapak-bapak yang mas-mas yang di depan gitu, Mas Nanda, terus kemudian Mas Pram, terus kemudian Mas Karim. Saya sampai Google ya satu-satu gitu, oh gitu kan. Jadi terima kasih. Terima kasih banyak. Terus terang, maaf ya teman-teman ya jadi grogi nih, jadi bingung. Biasanya saya kalau di kantor marahin orang cepet mas, cuma kok ini kenapa di sini jadi grogi ya? Iya terus terang saya itu kenal Maiyah itu karena saya dulu nggak suka sama, maaf ya mas ya, sama cara orang mengenalkan Islam. Nggak suka saya, maaf ya mas. Jadi saya lahir dari keluarga yang campur, mungkin kelihatan bentuknya ya, nihauma gitu ya. Ya, wah, oh, beneran nih mas, wah ini saya tindak lanjutin nanti loh. Enggak lah. Jadi saya datang dari keluarga yang campur dan waktu berkenalan dengan Islam juga saya nggak terlalu suka sama situasi di mana kok kita sangat dikotomikan ya. Kita begini-begini. Lalu saya mendengar ceramah Mbah Nun dan itu satu yang membuat saya sejak itu dengan bangga di kantor yang mungkin dari 600 orang yang tahu Maiyah cuman 20 orang kali ya mas, saking belok kirinya gitu ya kantor saya. Saya sangat terharu waktu itu dengan kata-kata Mbah Nun bahwa hidupmu tuh hanya mencari ridho Allah. Udah itu aja. Yang apapun yang kamu lakukan cari ridho Allah. Waktu itu belum kena gitu. Ya iyalah gitu kan, emang iyalah apalagi gitu kan. Tapi ketika Mbah Nun memberikan contoh, termasuk ketika kamu adalah seorang pembersih WC, beliau bilang. Ketika kamu bersihin WC, orang melihat hidupmu tuh hina, yang kamu kerjakan tuh hina. Orang kamu bersihin kotoran orang loh. Tapi tahu nggak besarnya adalah itu kamu cari doa Allah. Itu saya sontak nangis lah. Oh ya Masya Allah gitu, sampai bisa segitunya ya. Dan itulah saya kenalan sama Maiyah dan saya ikut YouTube-nya, follow dan sebagainya. Waktu saya dengar Mbah Nun sakit tuh rasanya saya, aduh gimana ya. Mbah Nun tuh salah satu dari 3 ulama yang saya pengen cium tangan sesungguhnya. Cuma cium tangan aja begitu udah gitu kan, lihat aja dari jauh. Karena buat saya beliau itu beda banget lah gitu. Ya nggak tahu mas, mungkin ini pengalaman pribadi aja gitu. Dan ketika saya bercerita kepada teman-teman mengenai Mbah Nun dan ilmu-ilmu beliau, teman-teman jadi yang kayak tadi Mas Rizal bilang, suka nanya gitu. Padahal kita ilmunya nyontek aja dari Mbah Nun dan sekarang Mas Abrang ya. Dan sekarang dapat guru-guru baru nih, Mas Nanda, Mas Pram sama Mas Karim gitu. Jadi kalau ditanya suruh mau nanya apa, terus saya nggak tahu mau nanya apa, saya masih terpesona. Tapi mungkin itu cerita-cerita saya aja mas. Maaf kalau membosankan, cuma mungkin saya mau minta tanggapannya aja deh. Kami ini kan kerja di perusahaan multinasional, mungkin sama dengan almarhum Mas Gandhi Al-Fatihah buat beliau ya. Saya juga Google beliau, Masya Allah ya, Head of IT di ISS, itu jabatan yang tinggi dan beliau masih mau turun lapangan, aduh makin terharu lah gitu mendengarnya ya. Kami ini kan kerja di perusahaan yang tadi saya bilang sangat belok kiri ya mas. Jadi saya sama beliau mungkin 0,05% yang berhijab gitu ya. Dan kami ketika di kantor ya bukan yang minoritas karena kantor kami cukup diverse gitu kan. Tapi kami tuh merasa banyak pertentangan dengan value-value sebenarnya. Tapi butuh duit gitu kan ya. Nah jadi gimana ya itu mungkin Mas Karim, Mas Pram sama Mas Nanda bisa menceritakan di hati tuh sebenarnya nggak suka nih dengan situasi ABC tapi kita juga dihargai dengan hijab kita gitu. Tapi kita juga bingung gitu, ini gimana ya kok value-nya nggak sesuai dengan kita gitu. Paling contoh misalnya, oh
ketika kita bilang maaf nih Mas ya, ketika kita bilang kita boykot gitu, nobody understand. Mereka malah mempertanyakan loh, kenapa kan ini. Jadi saya pengen dapat pencerahannya aja. Saya pengen wadah saya diisi dengan pencerahan itu. Saya ingin stand out bilang bahwa kami punya prinsip tapi this is diverse dan kami nggak mau juga dibilang sebagai orang yang tidak bisa mendengar orang lain. Terima kasih. Maaf ya Mas yang ngalor. Mbak, Mas Nanda coba Bang. Mas Nanda mau respon. Ya. Sebelum para guru-guru kita yang lain, jadi bisa dikoreksi kalau saya keliru. Gampang Mbak Yu, insya Allah gampang. Caranya adalah niatnya disesuaikan dengan misinya kita. Umat ini khusus. Kalau kita kutip di surah Al-Baqarah ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Itu yang pertama. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Kita ini dijadikan sebagai umat yang pertengahan dari segala macam ekstremitas. Karena salah satu simulakra tipu daya Dajjali adalah dia mengekstrimkan segala hal, termasuk kebaikan. Makanya Mbak Yu sempat gak suka sama cara orang mengenalkan Islam. Itu Islam versi simulakra. Bukan Islam versi simulakra, hanya ada satu Islam. Versi tipu daya zaman akhir, itu maksudnya. Bukan Islamnya yang banyak, bukan, tapi tipu dayanya banyak. Nah, disebutkan kita ini umatan wasaton, umat yang seimbang di tengah, bahkan dikaitkan dengan koordinat geografis perpindahan kiblat sebenarnya ayat ini. Oke. Dan kok yang dilalah di tengah-tengahnya surat Al-Baqarah, umatan wasaton, umat tengah di ayat 143 dari 286. Berarti kan kita koordinat tengah, betul tengah. Siratal Mustaqim. Mission profile-nya umat ini, primary tasking-nya adalah agar kita jadi saksi atas manusia dan Rasul jadi saksi atas kita. Saksi harus hadir. Jadi kalau Mbak ada di tengah-tengah hostile environment, misalnya, ya memang di situ tempatnya untuk jadi saksi. Jangan mundur, tapi saksi. Karena kalau di situ sebagai penikmat, sebagai penggembira dan tim hore, ya belok kiri. Betul. Tapi supaya nggak belok kiri, tanpa perlu bergerak kemana-mana, koordinat tetap, tapi kuda-kuda ruhaninya yang disesuaikan. Kalau istilah militer Jawa itu baris pendem. Baris pendem itu sebelum geger segelar sepapan besar-besaran itu, perang campuh itu, pasukan itu diam. Sitzkrieg, bukan blitzkrieg. Maaf, saya menggunakan istilah-istilah militer karena ini yang paling gampang dipahami. Sitzkrieg, bukan blitzkrieg. Gak usah kemana-mana. Baris pendem, diam aja di situ. Tapi umatan wasaton, kita sebagai syuhada 'alan nas. Saksi, jadi harus reconnaissance unit, itu maksudnya. Satuan Aju, tim Alpha, A-team. Untuk apa tapi? Untuk menyiapkan nanti ketika mahkamah ditegakkan, Anda dipanggil sebagai saksi. Betul si fulan begini, syahidna ya Rob. Tegas Anda katakan, karena Anda hadir bukan kila wakola. Anda hadir bukan hoax. Jadi bagi para sterek stanton yang hadir dan yang tidak hadir, yang tugasnya tadi misalnya di sanitary unit, ya Anda jadi reconnaissance unit di sanitary unit-nya Gusti Kanjeng Rasul. Semua dari kita ini cuma diminta untuk to observe, recon, and report back to Kanjeng Rasul. Reconnaissance detachment. Menyambut the end of times. The best is yet to begin. Mind that. The best, your finest hour is yet to begin. Brace. Baris pendem. Be prepared. Alert. Stay alert, jangan ketiduran. Nggak apa-apa, tapi Mbah Nun mengizinkan datang Mak Yahan tidur nggak apa-apa. Gitu. Ini di sini tempat istirahat memang. Karena di sini kita nggak usah jadi saksi, semuanya saksi kok, gitu kan. Misalnya ditanya apa betul dia Mak Yahan, inje, leres. Terus gimana sih? Jadi gitu, nggak usah seresah Mbak Yu. Lanjutkan kemauan, maju terus pantang mundur, maju tak gentar.
Loh iya loh, serius. Nanti kalau ada waktu kita bahas sejarah perjuangan kemerdekaan itu sebuah privilege kita. Kita bisa cerita kita satu-satunya bangsa yang sudah perang lawan Ya'juj dan Ma'juj. Loh, iya. Nanti dibahas lain waktu saja. Mbah Nun sudah ngendikan, Ya'juj dan Ma'juj sudah hadir, sudah dimulai ini yang namanya gelar apa namanya fitnah akhir zaman sudah dimulai. Jadi jangan nunggu nanti loh, saiki wis mulai kok. Jangan dimitologikan lagi, sudah hadir. Harus didefinisikan di mana satuan-satuan mereka, di mana dislokasinya, di mana tandanya, emblemnya berapa, kekuatannya berapa, Anda semua itu saksinya. Sekedap kemauan, matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Nanda. Sebelum saya juga menanggapi, tadi namanya siapa Mbak? Maaf. Mbak Ade, saya juga ikut menanggapi. Saya juga kan tadi sudah memformulasikan pertanyaan Mbak Nanda, yang nanti saya diwakili juru bicara saya, Mas Karim. Monggo Mas Karim. Enak ya? Mbak siapa tadi? Oh Mbak Ade. Mbak tapi Ade ya? Mbak Ade makasih. Saya nggak pakai ilmu saya nggak punya ilmu, saya pakai ilmunya Mbah Nun saja. Kalau ayatnya, saya cerita tadi soal tradisi ilmiah akademik kan duniawi gitu. Nah, apa namanya, uhrawinya, saya pengen seperti Mas Nanda juga bisa dalil. Inamal bungistuli utamima makarimal ahlak. Jadi alasan Kanjeng Nabi Rasulullah diutus itu bukan, nah ini kalimatnya juga menarik, makarimal ahlak. Bukan menjadi orang paling mulia, coba perhatikan. Tapi memuliakan, kata kerja di situ. Makarimal ahlak, bukan manandaal ahlak, bukan siapa nih? Pramal ahlak, marizal, makarimal ahlak. Apa itu? Masuk toh? Bukan menjadi orang yang paling mulia di muka bumi, tapi menjadi orang yang bisa memuliakan. Kata kerja aktif, transitif, perlu objek. Memuliakan apa? Memuliakan akhlak. Akhlak ya tingkah laku. Jadi kalau kalau tadi ada gelisah tentang kekirian, tentang kekananan, atas bawah, kiri dalam, kiri luar, it's okay. Yang penting outputnya, makanya di Ma'iyah itu bukan tafsir. Karena tafsir ujungnya nanti akan debat, akan tarung. Ya Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Ma'iyah. Tapi bukan tafsir. Namanya tadabur. Dan tadabur itu juga nggak tinggi-tinggi, nggak susah-susah. Ya ada leveling kalau pakai almarhum Cak Fuad, Yai Fuad. Itu adalah levelingnya, tapi nggak nyandak lah ini ilmu dek-dekan aja. Tadabur itu yang Mbah Nun pahami untuk orang yang sangat awam itu ya tadabur. Angel atau bahasa Arab ya sudah tadubur saja. Dubur ki apa? Dubur itu knalpot. Knalpot ki tempat untuk mengeluarkan sesuatu. Pembuangan. Lihat dubur kita masing-masing, lihat knalpot kita kendaraan masing-masing. Kalau motor salah, dubur kok jorok banget ya. Knalpot saja lah, gampang ya. Yang analoginya agak mirip dengan dubur. Kalau knalpot motor kita, warnanya agak putih, baunya oke lah. Knalpot nggak ada yang bau enak sih. Tapi nggak nyegrak bahasa Jermannya. Nggak hitam pekat. Itu insya Allah sehat. Kalau omongan kita, pikiran kita, tingkah laku kita, outputnya adalah sehat, menyehatkan, membuat orang baik, membaikkan orang, membesarkan hati orang. Ya sudah, itu Islam. Tapi kalau hafalan 35 juz, nggak ada ya 30 juz. Tambah juz sendiri. Terus semua kitab hadis hafal. Tapi outputnya nyelekit, nyakitin hati. Diutangi sidik, nagih terus. Ditaksir anaknya, bawa golok. Itu kan secara tadaburiyah, ma'iyah. Itu enggak islami.
Nah kalau di komunitas Bu Ade, saya sebagai kakak, itu kehadiran Bu Ade memberi manfaat untuk sebanyak mungkin orang. Output Mbak Ade, apapun inputnya tadi ada kiri, ada kanan, dalam, kiri, luar segala macam. Nggak peduli apapun inputnya, tapi outputnya memberi manfaat pada orang. Ya sudah itu Islam. Ya sudah itu cara Rasulullah. Makarimal akhlak itu tadi. Dan cakrawala itu saya pikir sederhana dan universal untuk kita semua. Apapun golongannya, apapun tafsirnya. Kalau tadaburnya, outputnya adalah memberi maslahat. Nah makanya sekarang kita sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun depan. Yang dalam konteks agama kita menggaungkan yang namanya beragama maslahat. Jadi output dari agama itu seperti apa? Ini niru ma'iyah sebenarnya. Tapi saya sembunyi-sembunyi. Nggak usah pakai referensi karena tradisinya bukan ilmiah tadi. Nah kuncinya itu Mbak Ade, Kak Ade, ketika keberadaan kita menimbulkan manfaat, ya sudah itu berarti cara dakwah Kanjeng Nabi sesuai dengan makarimah akhlak itu tadi. Itu pelan-pelan nanti akan ditumbuhkan terus seiring dengan tambahnya cakrawala kita itu tadi. Kita akan menyadari terus dan mendalami itu sehingga kesadaran itu nyebar ke teman-teman. Kemarin baru 20, tahun depan tinggal 10. Tahun depan insya Allah lebih banyak lagi. Dan butuh Mbak Adik yang lebih banyak di kantor-kantor lain. Makasih Mas Rizal.